Heboh gosip ibu negara Prancis terlahir sebagai seorang pria dengan nama Jean-Michel Trogneux. Publik Prancis saat ini dihebohkan desas-desus yang mengatakan bahwa Brigitte Macron, istri dari Presiden Emmanuel Macron, adalah seorang transgender dan terlahir sebagai laki-laki. RT melaporkan bahwa Brigitte akan segera mengadukan pihak yang mengembuskan isu tersebut. Namun belum ada komentarnya mengenai masalah ini. Isu online mengatakan bahwa ibu negara Prancis sebenarnya lahir sebagai seorang pria dengan nama Jean-Michel Trogneux, sementara biografi resminya menyatakan bahwa dia diberi nama Brigitte Marie Claude Trogneux dan dilahirkan sebagai perempuan. Media Prancis mengatakan mereka berhasil melacak klaim tersebut dan mengatakan itu pertama kali muncul pada akhir September lalu di outlet Fakta dan Dokumen yang dikatakan berspesialisasi dalam teori konspirasi sayap kanan. Namun baru pada Senin ini klaim tersebut mulai beredar di media sosial. Menurut situs berita Numerama, total 34.000 posting telah diidentifikasi di Twitter. Berbagai klaim di bawah tagar Jean-Michel Trogneux. Sebagai bukti klaim tersebut, para pengguna media sosial menyebut antara lain kelangkaan foto Brigitte Macron di masa mudanya yang dipublikasikan, serta dugaan kecenderungannya untuk menyembunyikan bagian lehernya. Nama kunci dalam cerita itu adalah jurnalis Natasha Ray yang mengklaim telah menyelidiki masa lalu Brigitte Macron selama 3 tahun. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Ray mengatakan bahwa dia telah berhasil mendapatkan dokumen yang mengkonfirmasi bahwa ibu negara telah dilahirkan sebagai laki-laki dan bahwa bukti ini berada dalam amplop tertutup dan dalam perawatan seorang pengacara. Media Prancis melaporkan bahwa selama seminggu terakhir ada beberapa upaya untuk mengedit artikel Wikipedia yang ditujukan untuk ibu negara berusia 68 tahun itu dengan pengguna yang mencoba menambahkan klaim bahwa namanya saat lahir adalah Jean-Michel Trogneux. Akibatnya halaman tersebut telah dimasukkan ke dalam status tengah dilindungi untuk mencegah perubahan tersebut. Brigitte Macron bukan satu-satunya ibu negara atau kepala negara yang menjadi sasaran rumor semacam itu. Misalnya pada tahun 2017, pembawa acara radio konservatif dan pria di belakang situs Infowars, Alex Jones, mengklaim bahwa Michelle Obama, istri Presiden Amerika Serikat ke-44, adalah seorang laki-laki. Demikian pula ada klaim bahwa Jacinda Ardern, Perdana Menteri Selandia Baru, juga transgender. Namun perlu dicatat bahwa tidak ada satupun dari rumor itu yang pernah terbukti atau didukung dengan bukti yang meyakinkan. Ada virus jahat Israel yang incar Presiden Macron. Presiden Prancis Emmanuel Macron disebut jadi target sebuah virus jahat dari Israel. Namun bukan hanya dia, ada 14 kepala petinggi lembaga dan negara yang kabarnya juga bernasib sama dengan Macron. Mereka semua dikabarkan menjadi target dari software mata-mata Pegasus yang dibuat perusahaan asal Israel bernama NSO Group. Hal itu terungkap dari basis data Pegasus yang bocor ke publik. Selain Macron, ada nomor ponsel Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Kepala World Health Organization Tedros Ghebreyesus, dan Imran Khan, Perdana Menteri Pakistan. Namun dalam daftar yang bocor itu bukan berarti nomor ponsel telah berhasil dibobol. Kabarnya, software Pegasus itu menargetkan hingga 50.000 nomor ponsel di seluruh dunia. Dengan tool tersebut dapat menginfeksi smartphone dan memata-matai pihak yang menjadi targetnya. Sebagai informasi saja, ini merupakan bagian dari investigasi dari 17 media. Pihak NSO Group juga telah buka suara mengenai hal tersebut. Perusahaan membantah melakukannya dan mengatakan Pegasus digunakan hanya untuk aktivitas seperti melawan penjahat serta teroris. Selain itu, NSO Group mengatakan tools buatannya hanya untuk militer, penegak hukum, serta badan intelijen yang memiliki catatan hak asasi manusia dengan baik. Dikutip BBC, Jumat 23 Juli. Perusahaan juga memastikan Pegasus tidak bisa masuk ke nomor ponsel Amerika Serikat sebab mereka telah membuatnya tidak mungkin secara teknis.
Untuk menegaskan investigasi 17 media tidak benar, Pegasus tidak bisa untuk menargetkan ponsel pemimpin atau diplomat dunia. Namun laporan Guardian menyebutkan perusahaan tidak bisa memastikan apakah ada upaya memasang virus jahat pada ponsel para pemimpin tersebut. Emmanuel Macron ditinggal pendukungnya. Di militer Prancis, keberadaan Islam justru diakui dan diagungkan. Enam tentara berseragam berdiri dengan kepala tertunduk saat seorang imam memimpin salat di sebuah masjid kecil di pangkalan militer Prancis di Lebanon Selatan. Di sebelah mereka ada lukisan berbingkai ayat-ayat Al-Quran. Setelah salat berjamaah, mereka yang terdiri dari 5 pria dan 1 wanita kembali ke tugasnya masing-masing di pangkalan militer. Mereka baru saja merayakan bulan kemenangan. Keadaan tersebut tampak kontras dengan situasi di Prancis sendiri, di mana Islam dan posisinya di lingkungan masyarakat membentuk garis patahan yang semakin terpecah. Bagi seorang Muslim di Prancis, mempraktikkan agama mereka tidak pernah semudah itu. Toleransi yang kami temukan di angkatan bersenjata, kami tidak menemukannya di luar, kata Second Master Anaur, 31 tahun yang menjadi anggota militer 10 tahun lalu. Sesuai aturan militer Prancis, hanya nama depannya yang dapat diidentifikasi, dilansir dari BD News 24. Selama 2 dekade terakhir, karena populasi Muslim, Prancis telah mencari peran yang lebih besar di negara itu. Para pejabat Prancis sering mencoba membatasi Islam di bawah sekularisme Prancis yang semakin ketat yang dikenal sebagai laicite. Sebuah undang-undang yang ditujukan untuk jilbab Muslim pada tahun 2004 melarang pemakaian simbol agama di sekolah umum dan memicu perdebatan bertahun-tahun tentang perlakuan Prancis terhadap populasi Muslimnya yang terbesar di Eropa. Undang-undang baru menentang Islamisme oleh Presiden Emmanuel Macron diharapkan dapat memperkuat kontrol pemerintah atas masjid-masjid yang ada dan mempersulit pembangunan masjid baru. Namun justru institusi besar malah mengarah ke arah yang berlawanan. Militer, angkatan bersenjata telah mengukir tempat bagi Islam yang setara dengan agama-agama yang lebih mapan di Perancis. Masjid-masjid telah dibangun di pangkalan-pangkalan di Prancis dan di seluruh dunia, termasuk di daerah Kifa, di mana sekitar 700 tentara Prancis membantu pasukan PBB menjaga perdamaian di Lebanon Selatan.